Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua 13 ayat 1 sampai 33. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron, dan orang Awi di sebelah selatan. Seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon, sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Bersama-sama dengan suku Manasye yang setengah lagi, orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa, hamba Tuhan itu kepada mereka, yakni mulai dari Aror yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dari Medeba sampai ke Dibon, dan segala kota Sihon, raja orang Amori yang berkerajaan di Hesbon, sampai ke daerah orang Amon. Selanjutnya Gilead dan daerah orang Gesur dan orang Maaka, serta seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan sampai ke Salka. Seluruh kerajaan Og di Basan yang memerintah di Astarot dan Edrei. Dialah yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maaka itu, sehingga Gesur dan Maaka masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka. Yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan, Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Kepada suku Bani Ruben, menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka mulai dari Aror yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dekat Medeba. Hesibon dan segala kotanya yang di dataran tinggi, yakni Dibon, Bamut Baal, Bet Baal Meon, Yahas, Kedemot, Mefat, Kiryataim, Sibma, Jeret Hasahar di atas gunung di lembah itu, Bet Peor, lereng-lereng gunung Pisga, Bet Yesimot, selanjutnya segala kota di dataran tinggi itu, dan seluruh kerajaan Sihon, raja orang Amori, yang memerintah di Hesbon, yang dikalahkan oleh Musa, bersama-sama dia juga dikalahkannya raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Jur, Hur, dan Reba, raja-raja bawahan Sihon, penduduk negeri itu. Juga Bileam bin Beor, juru tenung itu, telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi batas daerah Bani Ruben ialah sungai Yordan dengan daerah pinggirnya. Itulah milik pusaka Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka,
yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Gad, yakni kepada Bani Gad, menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka ialah Yaezer dan segala kota negeri Gilead, serta setengah negeri orang Amon sampai ke Aror, yang di sebelah timur Rabah, yakni mulai dari Hesbon sampai ke Ramat Mispa dan Betonim, dan dari Mahanaim sampai ke daerah Debir, dan di lembah Bet Haram, Bet Nimrah, Sukot dan Javon, sisa kerajaan Sihon, Raja Hesibon, Sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, sampai ke ujung Danau Kineret di sebelah timur Sungai Yordan. Itulah milik pusaka Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Manasya yang setengah itu, yakni kepada puak Bani Manasya yang setengah itu, menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah mereka mulai dari Mahanaim, seluruh Basan, seluruh kerajaan Og, Raja Basan, dan segenap Hawat Yair, yang di Basan itu 60 kota banyaknya. Selanjutnya setengah Gilead, Astarot dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan, menjadi bagian Bani Makir, anak Manasye, yaitu bagian setengah Bani Makir menurut kaum-kaum mereka. Itulah semuanya yang dibagikan Musa sebagai milik pusaka di dataran Moab di sebelah timur Sungai Yordan dekat Yeriko. Tetapi kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan, Allah Israel, dialah yang menjadi pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Ya, silakan Bernardo. 2 Korintus 10. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab, kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi, hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaiknya
kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kami juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kamu akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, hidup kami supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Ya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Salma dan Pak Ernaldo. Kita akan lanjutkan mendengarkan renungan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Pastor Paul dengan judul Teritorial Israel. Silakan Pastor Paul. Ya, silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru. Setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, tetap semangat, ya, rendah hati, ya, responnya harus bagus ya, dan konsisten, ya. Nanti kita akan jadi pemenang. Percaya saya, saudara, saya sudah melewati seserem apapun masalahmu. Sorry, bukan ngeremehin, saudara ya. Sengeri apapun masalahmu. Saudara, ya, ada batas-batas, ya, ada batas-batas di dalam hidup kita yang tidak boleh kita langgar, ya, saudara ya. Ada batas-batas yang tidak boleh kita langgar. Ada batas-batas kemampuan, kapabilitas kita, kapasitas kita. Kalau orang kejawen, kalau orang kelenteng, bilangnya ada garis tangannya, ya, sudah suratan nasib. Nah, bukan itu, saudara. Bukan garis tangan suratan nasib, bukan. Karena Anda bisa mengubah nasibmu. Tapi ada batas. Segala sesuatu itu ada batasnya yang tidak boleh kamu langgar. Yaitu apa, saudara? Ketika sudah tidak ada cinta lagi dalam hidupmu, saudara. Ketika yang kamu lakukan itu bukan cinta lagi, tapi ambisi. Itulah batas yang tidak boleh kamu langgar. Kalau Anda ikut pemuritan, bagi semua yang baru dibaptiskan ikut pemuritan, ya, bahwa manusia diciptakan untuk bekerja. Manusia diciptakan bukan untuk menyembah Tuhan, saudara. Itu pelajarannya salah ya, saudara. Coba cari ayatnya. Pertama kali manusia diciptakan, Kejadian 1 ayat 26, supaya apa? Penuhilah bumi, kuasailah. Ya kan? Berkuasalah atas binatang di laut, tumbuhan, ya, binatang di darat, di laut, di udara, dan atas tumbuh-tumbuhan. Kuasailah bumi. Disuruh apa? Suruh bekerja. Ya kan? Manusia itu diciptakan itu bukan buat menyembah Tuhan, tapi bekerja. Nah, bekerjanya bagaimana? Kamu mau bekerja malas-malesan? Mau bekerja dengan ambisi? Atau bekerja dengan cinta? Itu yang penting. Nah, Tuhan maunya bekerja dengan cinta. Jadi begitu pekerjaanmu tidak ada cinta di sana, itu berarti kamu sudah melampaui batas. Kemalasan, itu kamu sudah melampaui batas. Artinya kamu hanya mau menikmati kehidupan saja. Contoh. Ini kan cerita klasik nih, cerita klasik. Mungkin Anda sudah pernah dengar cerita ini, ya, sudah sering. Ada seorang, ya, yang tinggal di Pulau Bali.
tempat terpencil di Pulau Bali, di bagian Nusa Penida. Kalau Anda tahu Pulau Nusa Penida itu indah ya, saudara ya. Pulaunya itu indah sekali, saudara. Lalu dia punya teman dari kecil, dia punya ambisi, saudara. Ya, dia punya ambisi. Terus yang ngomong-ngomong mereka berdua ya, saya kan pernah tinggal di Bali 4 tahun, saudara ya. Bali, ya Bali itu singkatan dari banyak libur. Saya pakai dasi, pakai kemeja, pakai ya. Semua tamu-tamu saya semua pakai celana pendek, kan pakai bikini, saudara. Jalan pakai pakai kacamata hitam, pakai topi gitu, saya pakai meja. Jadi kurang ajar, saya jadi driver, jadi apa namanya, driver apa limosin jadinya ya, saudara ya. Mereka semua pakai celana pendek, pakai bikini, jalan ke pantai. Kita oke ya, bisnis ya, we are doing business ya, kita lagi bisnis kan, ya doing bisnisnya di Kuta, dia bilang kita pergi ke Tanah Lot, ke Kuta, kemana. 4 tahun tiap hari saya jadi CEO, saudara. Chief Entertain Officer, bukan Chief Executive Officer, Chief Entertain, tukang menghibur orang. Semua kafe di Bali saya sudah masuk, saudara. Semua kafe di Bali kenal saya. Soalnya tiap malam saya nangkali di kafe, saudara ya. Di kafe mana loh ya, sudah masuk semua tuh, semua kenal saya semua sampai ya. Itu CEO-nya soalnya saya, CEO-nya Bali. Ini kalau udah musuh-musuh, lawan-lawan bisnis saya itu kalau udah ketemu saya pokoknya pusing dah. Pokoknya kalau kamu apa aja tak kasih, ada semua. Saudara mau entertain apa aja semua ada. Waduh, kalau udah giliran bisnis sama saya, udah deal sama saya pasti dapat. Karena CEO-nya saya Bali. Sampai dibilang yang punya Bali, saudara. Aduh, singkat cerita, 2 orang ini ya, jadi Bali itu pulau yang indah sekali, saudara ya. Nusa Penida itu juga indah ya, saudara ya. Dia punya 2 orang ini saling cerita. Ya, kamu nanti besarnya mau jadi apa? Mau apa kamu? Ah, aku mau di sini saja, mancing aja tiap hari. Oh, kamu tidak boleh begitu. Orang itu harus punya ambisi, harus punya drive. Waduh, ya. Terus, ngapain sih sini mau mancing aja? Kamu coba bayangin ya. Kamu di sini, kamu cuma mancing, datang tiap hari mancing. Nanti 10 tahun lagi, saya datang kemari, saya sudah jadi direktur di perusahaan. Maka si yang tukang mancing ini, yang cita-citanya jadi tukang mancing ini bilang, coba kamu jadi direktur mau ngapain coba? Oh ya, saya harus kerja keras. Saya harus kerja keras supaya karir saya naik. Lalu saya jadi direktur di sebuah perusahaan. Terus buat apa jadi direktur? Oh ya, uangnya banyak. Supaya apa kamu jadi? Supaya saya bisa bersantai-santai di tepi pantai. Lah, saya tukang mancing tiap hari sudah bersantai-santai di tepi pantai. Dia bilang gitu, nggak usah jadi direktur. Kamu jadi direktur supaya bisa bersantai di tepi pantai tiap hari. Saya tukang mancing tiap hari, saya bersantai di tepi pantai. Jadi ngapain jadi direktur? Mendingan saya tukang mancing. Kamu udah capek bak-bik-buk pergi ke Jakarta, toh pulang ke sini, kamu tetap kayak saya, duduk di tepi pantai, ngisap rokok sambil mancing. Bedanya sama saya apa? Dia bilang begitu, mendingan saya begini aja jalanin. Kamu bak-bik-buk, saya tiap hari. Bali, banyak libur. Kamu di Jakarta. Waduh, repot, saudara. Saudara, saya nggak ngajarin Anda untuk males. Yang satu ngomong realita kehidupan, tapi goblok, saudara. Yang satu dia cerita ambisi, tapi goblok juga, sama gobloknya, ya saudara ya. Yang satu ya dia mancing, ya kan. Besok mau makan apa dia bingung, karena dia setiap hari mancing, saudara. Tapi besok makan apa dia bingung, karena dia tidak bekerja. Ya kan, kalau suatu ketika dia sakit, ya dia cuman mentok puskesmas saja, saudara ya. Masuk rumah sakit ditanya punya kartu kredit enggak punya, ya udah aku pulang. Ya kan, kalau yang banyak duitnya ini bak pikbu kerja setengah mati, ya kan, ketemu istri ya sebulan sekali, bagus anaknya nggak manggil dia om, om siapa, mama ada, oh mama sama papa loh. Anaknya dia manggilnya orang lain, saking sibuknya kerja bak pikbu, ya kan. Anaknya kamu manggil kamu om, ya kan. Terus kamu nanya mama di mana, kamu nanya istrimu, oh mama lagi sama papa, dia pikir itu papanya dia. Kan kacau kamu gara-gara kasihkan kerja, punya istri nggak dirawat, pulang, ya kan. Anakmu saja nggak kenal siapa kamu, saudara.
Udah saya mumet itu saudara udah begitu. Kamu kalah sama tukang mancing yang di Bali tiap hari santai liburan terus. Banyak libur kan Bali kan. Iya kan? Saudara, kalau kamu kerja ya malas, kamu kan disuruh mengembangkan. Kamu tidak boleh tidak boleh bermalas-malasan, saudara. Sekalipun kamu orang kaya, kamu tidak boleh tidak bekerja. Sekalipun kamu uangnya banyak, tidak boleh kamu tidak bekerja. Ayatnya jelas, barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Karena kalau kamu nggak bekerja tapi kamu makan terus, ya kamu penyakitan. Kalau kamu tidak bekerja tapi kamu makan terus, kamu penyakitan. Oh, Pak, tapi saya miskin. Makanya kamu penyakitnya penyakit orang kaya, ya kan? Stroke, diabetes, itu kan penyakitnya orang kaya, saudara. Kalau penyakitnya orang miskin ya busung lapar, pudis, ya kan? Panu, kopokan, ya congekan itu penyakitnya orang miskin. Penyakitnya orang kaya kan jantung, koroner, waduh apalagi itu loh, diabetes, ya kan, kolesterol, apalagi mah penyakit orang kaya mah, apalagi itu kanker, cancer ya, cancer kalau cancer juga ya. Terus pokoknya penyakit sing aneh-aneh yang judulnya penyakit kebanyakan makan, ya kan, ini kan diabetes, jantung, kolesterol, stroke itu kan penyakit darah tinggi itu kan semua penyakit kebanyakan makan, salah makan kan, penyakit makanannya orang kaya kan. Iya kan? Tapi orang miskin banyak yang punya penyakit orang kaya. Kenapa? Karena dia terima bantuan, tapi dia tidak mau bekerja. Dia makan tiap hari, dia nggak mau bekerja. Makanya Paulus berkata, nggak kerja jangan makan. Oh, dia bukan menghina, tapi kamu nanti kena kutuk, sakit kamu, ya kan? Kalau Anda bekerja nggak boleh makan. Karena kita dilahirkan, ditakdirkan untuk bekerja. Wah, capek dong, Pak. Wah, kena kutuk. Wah, bekerja itu bukan kutuk, bekerja itu berkat, saudara. Kamu akan sehat kalau kamu bekerja. Kamu akan diberkati kalau bekerja. Ya, kamu akan punya harga diri kalau bekerja. Banyak orang harga dirinya tinggi sekali, tapi dia tidak kerja. Itu namanya kurang ajar, saudara. Dia tidak kerja, tapi harga dirinya selangit. Ya, itu namanya orang sial, itu saudara. Ya, harga dirinya selangit, tidak kerja, di rumah tidur, makan tidur. Dan biasanya orang yang makan tidur, harga dirinya selangit. Serius, saudara. Serius. Ya. Tapi orang yang bekerja, ya aneh ya, biasanya selalu ada anomali. Biasanya kalau ada yang bekerja, dia tahu menempatkan diri, tahu diri. Ya, Anda ingat perwira pasukan yang datang pada Yesus? Aku ini seorang prajurit. Aku punya anak buah, tapi aku punya atasan. Orang kalau bekerja dia bisa menempatkan diri, saudara. Kapan dia harus merendah, kapan dia harus memimpin. Tapi kalau orang makan tidur, taunya aku ini punya harga diri. Dan tidak tahu harga dirinya kemahalan. Nggak tahu diri itu loh maksudnya lo ya, saudara. Harga diri yang namanya terus, oh aku biar miskin tapi punya harga diri. Itu biasanya omongan orang yang tidak bekerja, saudara. Aku ini biar miskin tapi punya harga diri. Itu omongan orang miskin tuh biasanya tuh, pecundang. Tapi orang yang bekerja dengan rajin, biasanya tidak tega ngomong begitu. Ya sudah, diem saja. Jengkel tapi diem saja. Kalau boleh dia merendah. Dan dia tahu bagaimana cara merendahkan diri. Karena sudah biasa kerja. Kenapa? Udah capek. Udah mau sombong apa, udah capek, udah nggak usah diurusin lah. Tapi kalau kamu udah kerja, panasan, karena energimu banyak. Energimu buat marah-marah, buat berkelahi sama orang itu banyak. Ya kan? Tapi kalau kamu energimu habis buat bekerja, kamu udah sempat marah-marah lagi, saudara. Enggak, udah capek. Orang tersinggung, capek udah ngurusin ini aja, ngurus orang tersinggung. Enggak, coba deh Anda pikirkan. Mengapa kamu susah untuk merendahkan diri? Biasanya kamu nggak bekerja. Tapi kalau kamu bekerja, kamu makin rendah hati, berkatmu makin banyak, saudara. Itulah sebabnya orang bekerja itu bisa makan dan bahkan bisa beli-beli. Di Belanda kamu boleh nggak kerja, saudara. Tapi kamu uangnya terbatas. Ya, kamu boleh nggak kerja, dirawat oleh negara, tapi uangmu terbatas.
Makanya banyak orang bekerja, pajaknya 50%. Kalau gajimu 10.000, ya, pajakmu 50%. Jadi kalau gajimu 10.000, kamu cuma terima uang 5.000 di rumah, bawa ke rumah. Lah kalau kamu gajinya 5.000, ya, pajakmu cuma 30%. Jadi kamu bawa uang 4.500. Jadi yang kerja 10.000 sama yang kerja 5.000 beda dikit, saudara. Ajaib ya. Kenapa? Karena yang bekerjanya banyak, ya, seringkali bukan karena bekerjanya banyak, karena dia punya keberuntungan, luck, hoki, rezeki. Makanya dia harus membagi kepada yang kurang beruntung. Orang yang tidak bekerja itu dianggap kurang beruntung, saudara. Karena orang tidak bekerja kadang-kadang bukan karena malas, ya, tapi karena dia tidak beruntung, hidupnya tidak beruntung. Itu selalu ada, rajin, jujur, tapi dia tidak beruntung. Mengapa? Kenapa sial terus? Ya ada orang yang selalu sial terus, itu ada. Terima kenyataan itu ada. Dan orang-orang yang selalu beruntung, kerja dikit, kerja cuma dikit, tapi untungnya banyak, ya kan? Harus berbagi. Jadi ada cinta di sana. Kalau kamu tidak bekerja, kamu malas, kamu tidak boleh makan karena kamu kurang kutuk. Ada batasnya seberapa minimum kamu bekerja. Ada batasnya. Kamu yang beruntung, ya, lalu kamu punya rezeki yang banyak, kamu juga harus berbagi. Itu saudara. Itulah batas-batas kita manusia dalam bekerja. Batas-batasnya itu, yaitu bekerja. Standarnya kerja. Bekerjalah dengan rajin, dengan jujur, dengan integritas, ya, dengan improve skillmu, saudara. Tidak bisa kamu cuma kerja, saya cuma segini saja. Tidak bisa, saudara. Makanya kamu tidak mengalami kemajuan. Ya, kamu segini saja. Ya, gimana? Ya, susah. Kamu kan segitu terus, saudara. Percaya saya, saudara. Tapi kalau kamu belajar rajin bekerja, Tuhan akan berkati hidup kamu. Ya, orang yang tidak bekerja, maka tidak ada apa yang mau diberkati, tempurungnya tidak ada, periuk nasinya itu tidak ada, apa yang mau diberkati, saudara? Apa yang mau dilipat gandakan? Tapi orang yang bekerja akan mengalami pelipat gandaan tiap harinya, karena dia serahkan pekerjaan itu dengan cinta kepada Tuhan. Karena bekerja itu kan sebuah ibadah. Kejadian 1 ayat 26, ya kan? Sampai 28, diciptakan untuk bekerja. Bekerja dengan cinta, bahkan Tuhan pun bekerja. Ya kan? Pada mulanya Allah menciptakan. Dan sampai dengan hari ini Tuhan bekerja. Ya kan? Dan ada orang yang bekerja dengan luar biasa keuntungan. Dia harus berbagi. Karena doanya kita apa, saudara? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kalau Tuhan kasih kamu berlimpah, artinya kamu harus berbagi. Karena kamu sudah janji sama Tuhan, berikan pada kami makanan yang secukupnya. Kecuali kamu doa, Tuhan berikan aku makanan buat sebulan. Tapi Tuhan tidak ngajarin itu. Tuhan ajarin kita, berikan kepada kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Sebab kalau lebih dari cukup kamu makan sendiri, kamu penyakitan. Kamu tidak bekerja, terus kamu makan. Kamu penyakitan, saudara. Yang tidak bekerja jangan makan. Sebab kalau kamu tidak bekerja dan kamu makan, kamu penyakitan kena kutuk. Tetapi kalau kamu bekerja dengan giat, dan kamu mendapat berkat makananmu lebih dari cukup, tapi kamu makan sendiri, kamu tidak bagi sama orang lain, maka apa yang terjadi, saudara? Kamu penyakitan juga, kena kutuk. Ya kan? Jadi harusnya bagaimana? Yang bekerja, yang miskin bekerja untuk makananmu, yang kaya bekerja untuk berbagi, ya kan? Supaya kamu bisa berbagi. Yang biasa-biasa saja, rajinlah bekerja. Karena suatu ketika yang biasa-biasa itu akan
berkembang. Tapi kalau yang biasa-biasa saja tidak rajin, kamu akan turun ke bawah. Itulah hukum cinta, saudara. Jangan kamu sehari kerja kurang dari 6 jam. Kalau masih muda apalagi ya, saudara ya. Jangan kurang dari 6 jam. Kamu nanti males. Ya, kamu nanti tiba-tiba jadi goblok. Kalau kamu tidak bekerja, kamu jadi goblok. Otaknya itu isinya cuman ngesek aja, saudara. Karena kamu punya energi. Ya, oh enggak mungkin Pak, ini suamiku di rumah. Oh, bohong, saudara. Otaknya itu ngeresnya minta cabutnya. Tapi orang kalau sudah capek, saudara ya, setiap hari bekerja dia lelah. Dia sampai rumah dia cuma pengen bahagia saja. Tapi tidak kepengen yang aneh-aneh itu. Tapi kalau kamu diberkati luar biasa dan kamu tidak berbagi, ya otakmu cabul lagi. Aneh ya, itu hukum alam. Anda boleh percaya, boleh enggak, itu hukum alam. Ya, universal. Jangan bilang orang Kristen, orang Islam, orang Buddha, sama saja. Itu hukum universal. Jadi kalau kamu punya menantu, menantumu tidak kerja, siram air, saudara. Bangun, kerja. Biarpun jadi tukang beca juga pokoknya suruh kerja, saudara. Biarpun cuma supir angkot, pokoknya suruh kerja, tidak boleh tidak kerja. Jangan sampai kamu punya menantu tidak bekerja, tidak boleh. Ya, tapi kalau bangunnya siang, mungkin dia kerjanya malam, ya kan? Orang kalau main saham itu kan malam itu kan, kalau main forex, main saham itu kan malam. Jadi kamu juga lihat juga jangan main sembarangan siram, ya kan? Tapi kalau dia jelas nggak ada kerjaan apa-apa, dia saham kagak ngerti, apalagi forex, tahunya ya cuman borok sama korek kan. Nah, itu siram aja, saudara ya. Siram aja, nggak bener. Tapi kalau dia memang kerjanya malam ya gimana ya? Jangan kamu bangun pagi-pagi tuh kasihan. Nanti dia kerjanya nggak fokus. Atau dia dapatnya shift malam ya. Jangan pagi-pagi disiram. Jangan. Pokoknya orang ini kan bekerja. Atau dia polisi, jaga malam. Atau dia satpam, security, ya kan, jaga malam. Kan Anda harus punya pengertian. Istri-istri yang suaminya bekerja, bersukacitalah. Jangan gajinya dikit kamu ngomel-ngomel. Jangan. Bersukacitalah. Nikmati berkat itu. Kurang, Pak. Enggak apa-apa. Kok kurang enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Kamu minta Tuhan berkat. Ya kan? Berbagi. Berbagi walaupun kurang. Enggak akan lama-lama. Kalau kamu kelamaan, ada yang salah tuh. Ada yang salah. Pasti kamu enggak belajar berbagi. Pasti kamu kerjanya enggak benar, males. Pasti kamu males, tak jamin. Ya, kebanyakan komplain. Kalau kerja itu enggak boleh banyak komplain. Jangan kamu punya periuk nasi terus kamu ngeluh di depan periuk nasimu, saudara. Berkat mau datang, kamu ngesialan, gajinya cuma sekian, berkat mau datang keluar lagi, saudara. Kalau saya berkat cuma dikit, haleluya, luar biasa. Terima kasih Tuhan bisa beli jas walaupun bekas. Aduh, terima kasih Tuhan beli sepatu baru walaupun murah, tapi saya bisa pakai sepatu baru. Ya, terima kasih Tuhan. Makanannya enak setiap hari, padahal tahu tempe. Ya, kamu tahu tempe di Jakarta nggak berjanji. Kamu makan tahu tempe di sini boros kamu sudah mahal di sini tahu tempe. Harganya sama babi sama. Itu saudara ya. Syukuri tiap hari. Istri-istri jangan mengeluh. Mertua-mertua jangan mengeluh. Berbahagialah menantumu itu bekerja. Walaupun mungkin kerjanya gajinya sedikit. Bukan masalah pinter, masalah bodoh, enggak. Belum waktunya. Sekarang dimotivasi, ayo bersedekah, ayo nabung. Irit ya. Jangan, wah ini tuh lihat tetangga tuh sudah beli TV ya 50 inch. Tuh lihat tuh tetangga tuh sudah beli TV 100 inch. Ya kan, padahal semua utang semua, saudara ya. Bukan beli namanya utang. Kamu iri. Saudara, kita semua punya batas-batas dalam kehidupan kita. Batasnya adalah apa? Cinta. Melayani juga sama, saudara. Tidak mungkin seorang melayani melebihi batas-batasnya kalau dia punya cinta. Ya, kalau dia punya cinta, seringkali dia melakukan lebih dari yang sebetulnya bisa dia lakukan. Ya,
Tapi kalau dia punya cinta, kalau dia tidak punya cinta, dia melakukan lebih bukan karena cinta, tapi karena ambisi dia mau ambil punyanya orang. Tapi kalau dia punya cinta, dia lakukan itu karena dia ingin memberikan lebih dari yang dia mampu. Tahu bedanya, saudara? Sama-sama melebihi itu. Yang satu karena ambisi, yang satu karena cinta. Yang tahu hanya kamu, saudara. Dalam melayani juga sama. Ya, yang satu punya batasan ini. Oh, saya ini bendahara. Ya, batasan. Jangan sok-sokan ngambil punyanya orang. Kamu semua disapu semua. Superman, one man show. Jangan juga. Nanti kamu muntah darah. Tidak kuat. Jangan one man show. Coba Anda lihat saya. Ya kan? Saya tahu saya sibuk sekali, makanya saya bagi. Hari Rabu, hari Sabtu. Ayo gantian ya. Sampai hari apa? Kamis dan Sabtu. Ya, saya berbagi. Enggak semua saya ambil semua. Ya, bahkan mengajar pemuridan pun kita bagi. Saya training dulu sungguh-sungguh ya. Terus kita bagi. Ya kan, siapa yang mau, ya kan? Ya kan? Pembaptis, kita bagi semua. Semuanya bertumbuh sama-sama. Tapi yang satu jangan merasa lebih hebat, terus mau nyerobot yang lain. Tapi kalau dia punya cinta, dia akan ambil alih karena nggak ada yang lakukan. Karena dia punya cinta, aku tak lakukan lebih. Oh, itu kan bukan tugasku. Nah, itu berarti kamu nggak punya cinta. Tapi kalau dia punya cinta, dia lihat apa yang bisa aku bantu ya. Tapi kalau dia ambisi, wah diterobos semua. Sama-sama, beta ya, beta tipis. Kamu punya cinta, kamu melakukan yang lebih daripada yang kamu bisa untuk membantu yang lain, saling melengkapi. Tapi kalau kamu tidak punya cinta, ya, dua, wah itu kan bukan kerjaanku. Itu kan bukan kerjaanku. Nah, harusnya kan kamu saling peduli. Itu kan bukan pekerjaanku. Atau saudara, ya, kamu ambil semua dengan anak ambisimu, saudara ya. Ambil semua, orang itu tidak mampu, Pak. Ambil alih semua, Pak. Belum tentu. Kamu harus kasih kesempatan orang buat bikin salah. Semua mau kamu alih semua. Itu batas-batas kita. Kalau Paulus dengan para rasul, batas-batasnya antara Yahudi dengan non-Yahudi. Paulus itu pergi kepada orang non-Yahudi. Dia tidak fokus kepada orang Yahudi. Itu batas-batas pelayanannya Paulus. Ya, karena Pak Petrus dan Yakobus kepada orang Yahudi. Itu ada batas-batasnya. Sehingga begitu ada orang Yahudi, dia hubungi Petrus. Petrus ini orang Yahudi nih di Korintus. Nah, ini Petrus, ini ada orang Yahudi nih di Roma. Misalnya begitu, saudara ya. Batas-batas wilayah kita masing-masing. Tuhan itu sudah kasih takaran buat kita masing-masing, ya. Tapi kamu bisa mengembangkan batas-batas itu, saudara. Dengan cara apa? Bersedekah, berdiakonia, dan bertanggung jawab dengan perkara yang sedikit yang sudah ditakar itu. Memperbesar takaran hidup kita, saudara. Bisa, ya. Kita bisa semua memperbesar takaran hidup kita hari ini. Dengan cara apa? Satu, kamu harus bersedekah. Supaya Tuhan tahu kamu nggak tamak. Kamu nggak serakah. Kamu bisa berbagi tadi, batas-batas tadi. Tapi yang kedua, saudara, selain bersedekah, kamu harus, saudara, upgrade dirimu sendiri, kapabilitasmu, kredibilitasmu. Tiap hari. Kalau enggak, maka kamu akan jatuh dalam rupa-rupa pencobaan. Nggak punya kemampuan, tapi pengen ambisinya gede. Akhirnya kamu nakal, jahat, saudara. Korupsi lah, ya kan? Main politik yang kotor lah, politik kantor ya, intrik-intrik yang kotor, fitnah-fitnah, jilat-jilat. Tapi kalau kamu punya cinta, ya, maka kamu akan berbagi, maka kamu akan dijaga oleh Tuhan. Batas-batasmu pun akan dijaga. Tidak mungkin orang bisa ngambil rezekimu. Karena kamu belajar berbagi, belajar peduli. Ya. Gitu, saudara ya. Jadi bukan berarti mau sok-sokan ini kan. Ya, uang Tuhan, enggak bisa. Bahkan ada yang menerima bantuan pun dari yayasan, ya, ada batasnya. Kamu enggak bisa ngambil sama yang kamu mau. Ada aturannya, ada batasnya. Semua itu ada aturannya, ada batasnya. Segala sesuatu yang tidak ada batasnya itu berbahaya, saudara. Kamu bisa hilang nanti di ruang angkasa.
Bukan di surga, di ruang kasar, saudara. Kamu bisa hilang nanti. Haleluya. Mulai sekarang, ingat-ingat saudara ya. Bekerja dengan cinta. Tidak boleh malas, tidak boleh berambisi, tapi bekerjalah dengan cinta. Cukupkanlah dengan yang ada, bekerja dengan rajin. Ya, sehingga kamu tidak akan saling sikut, saling senggol, saling fitnah. Tidak perlu. Ya, karena Tuhan yang akan menjagamu. Nah, yang ketiga, jangan bekerja dengan serakah. Ada batas-batasnya, saudara. Pelayanan pun ada batas-batasnya. Kamu tidak bisa semua kamu kerjain sendiri, semua itu tidak mungkin. Tidak akan bisa, kamu harus belajar berbagi. Sulit ya berbagi ya. Kenapa? Masalah ketenaran, masalah karir, masalah uang, banyak saudara. Sulit berbagi. Dan kalau kamu ternyata diberkati oleh Tuhan, maka kamu harus benar-benar berbagi, saudara ya. Jangan kamu telan sendiri semua berkat itu, karena di dalam berkatmu itu ada rezekinya orang lain yang tidak sengaja kamu ambil. Tuhan Yesus memberkati.